Namaku Sinta. Hari ini aku sudah menjadi istri dari seorang pria yang dulunya adalah pria nakal dan ayah dari 2 anak yang luar biasa. Anak sulungku Kenzie, usianya sudah 9 tahun. Ia persis seperti ayahnya, Ferry, dengan tawa yang lepas dan mata yang memancarkan kenakalan. Sedangkan putri bungsuku, Kania, usianya baru 3 tahun. Ia mirip denganku, dengan sifatnya yang pendiam dan tenang. Kami sudah menikah selama hampir 10 tahun. Hubungan kami seperti pasang surut air laut, kadang tenang dan penuh kehangatan. Kadang badai datang mengguncang, tapi kami selalu bisa bertahan. Namun, di balik kebahagiaan yang terlihat ini, ada satu rahasia besar yang kusimpan rapat-rapat, sebuah luka lama yang sesekali muncul kembali. Luka itu adalah kenangan tentang masa lalu, tentang bagaimana aku dan Ferry memulai hubungan kami. Kisah kami dimulai saat aku berusia 24 tahun. Waktu itu, aku masih bekerja sebagai admin di sebuah pabrik sepatu. Hidupku terasa stabil dan teratur. Apalagi aku sudah memiliki tunangan, namanya Mas Yanto. Dia adalah pria yang dewasa, mapan, dan sangat perhatian. Keluargaku sangat menyukainya. Mereka menganggap Mas Yanto adalah calon menantu idaman, calon suami yang akan menjamin masa depan cerah untukku. Aku juga menyayanginya. Mas Yanto selalu memperlakukanku dengan baik, dia selalu ada di saat aku butuh. Ia sering sekali membawakan makanan favoritku, menjemputku sepulang kerja, dan selalu mengirim pesan singkat untuk memastikan aku baik-baik saja. Aku merasa Mas Yanto adalah pria yang sempurna, sampai aku menyadari ada satu hal yang hilang dalam hubungan kami, koneksi emosional. Hubunganku dengannya terasa seperti sebuah kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan, bukan sebuah ikatan cinta yang hangat dan mendalam. Setiap kali kami bertemu, ada rasa canggung yang sulit dijelaskan. Kami sudah berencana menikah dalam waktu kurang dari 6 bulan, tapi hati kecilku sering bertanya, apa ini yang namanya cinta? Semua pertanyaan itu semakin sering muncul setelah Ferry, teknisi baru di pabrikku, datang. Ferry adalah tipe pria yang sangat berbeda dengan Mas Yanto. Dia tidak rapi, sering bercanda, dan selalu punya 1000 cara untuk membuat semua orang tertawa. Dengan senyum nakalnya dan tatapan matanya yang penuh pesona, ia seperti magnet yang menarik perhatian semua orang, termasuk aku. Awalnya, aku berusaha menjaga jarak, mengingat statusku yang sudah bertunangan. Namun, entah kenapa, setiap kali Ferry lewat di depanku, ada rasa berdebar yang aneh. Ia selalu saja melontarkan godaan-godaan kecil. Ia akan menyapaku dengan, "Hai Sinta, si wanita paling sibuk di pabrik ini." Atau wajahnya cemberut terus. "Sini deh aku ajak senyum." Aku selalu pura-pura acuh, tapi hatiku tidak bisa berbohong. Aku merasa ada percikan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Hubungan kami dimulai dengan cara yang sederhana. Suatu hari, ada masalah pada komputerku, dan Ferry datang untuk memperbaikinya. Ia duduk di sebelahku. Tangannya lincah mengetik di keyboard, tapi matanya sesekali melirik ke arahku. "Kok tumben sendirian, Mbak Sinta? Calon suaminya mana?" tanyanya sambil tertawa. Wajahku langsung memanas. Aku hanya bisa menjawab, "Kerjalah." Ferry hanya tersenyum simpul, lalu berbisik, "Kalau calon suami sering bikin cemberut, jangan-jangan saya lebih cocok jadi calon suami Mbak Sinta ya?" Aku menampar lengannya dengan pelan. "Kamu ini ada-ada saja." Tapi di dalam hati, ada sensasi menyenangkan yang muncul. Sejak saat itu kami semakin dekat. Ferry berhasil mendapatkan nomor teleponku dari temanku, dan ia mulai mengirim pesan setiap malam. Pesan-pesannya tidak pernah membosankan. Ia tidak pernah bertanya, "Sudah makan?" atau "Sudah tidur?" seperti Mas Yanto. Ferry selalu bercerita tentang hal-hal lucu yang ia alami di pabrik, tentang mimpi-mimpinya, atau sekadar mengirim stiker aneh yang membuatku tertawa. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Obrolan kami terasa mengalir begitu saja, mengisi kekosongan yang selama ini tidak bisa diisi oleh Mas Yanto. Aku mulai membandingkan mereka berdua. Mas Yanto, pria yang menjanjikan masa depan stabil tapi tanpa gairah. Ferry, pria yang tak terduga, penuh gairah, tapi juga punya reputasi playboy. Aku terombang-ambing antara pilihan yang logis dan pilihan yang membuat hatiku berdebar. Aku berusaha menghadapi perasaan ini, tapi percuma. Semakin aku menepis, semakin besar rasa ingin tahu yang muncul. Puncaknya, terjadi satu malam saat aku sedang makan malam di restoran bersama Mas Yanto. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Ferry. "Lagi ngapain, Sinta? Kangen nih." Aku panik dan langsung meletakkan ponselku terbalik di atas meja. Mas Yanto yang posesif langsung menyadarinya. "Siapa yang kirim pesan? Kenapa ponselnya dibalik?" tanyanya dengan nada dingin. Aku mencoba mencari alasan. "Oh, bukan siapa-siapa kok. Cuma pesan broadcast dari grup kantor." Mas Yanto tidak percaya. Ia mengambil ponselku dan melihatnya. Wajahnya langsung memerah padam. "Ferry? Siapa Ferry?"
Jantungku berdebar kencang. Pertengkaran itu pun tak terhindarkan. Mas Yanto menuduhku selingkuh, mengkhianati kepercayaannya. Aku berusaha menjelaskan, tapi ia tidak mau mendengarkan. Ia menuduhku berhubungan dengan pria lain di belakangnya. Padahal aku sama sekali tidak ada niatan untuk mengkhianati. Malam tuh aku merasa lelah dengan posesifnya Mas Yanto. Lelah dengan rasa hampa yang terus ada, dan lelah dengan kebohongan-kebohongan kecil yang harus kukatakan. Pertengkaran itu berakhir dengan Mas Yanto yang pergi begitu saja, meninggalkan aku sendirian di restoran itu, dengan hati yang hancur. Keesokan harinya, pertengkaran itu masih mengganjal di kepalaku. Mas Yanto tidak menghubungiku sama sekali. Aku merasa seperti ada jarak yang membentang jauh di antara kami. Di tengah kegelisahan itu, ponselku berdering. Nama Ferry muncul di layar. Aku ragu untuk mengangkatnya. Tapi entah kenapa, tanganku bergerak sendiri. "Halo, ukapku Pelan. Sinta, kamu baik-baik saja?" Tanyanya dengan suara yang lembut. Tidak seperti Ferry yang biasanya penuh canda. Aku terdiam sejenak. Akhirnya, air mataku tumpah. Aku menceritakan semuanya. Tentang pertengkaranku dengan Mas Yanto. Tentang rasa hampa yang kurasakan. Tentang semua kebingunganku. Ferry mendengarkan dengan sabar, tanpa menyela. "Aku tahu kamu wanita baik-baik, Sinta. Mungkin kamu cuma lagi butuh teman cerita," katanya. Kata-kata itu, entah kenapa, terasa begitu menenangkan. Ferry mengajakku bertemu di sebuah kafe. Aku sempat ragu, tapi godaan untuk bertemu dengannya begitu kuat. Saat kami bertemu, Ferry tidak seperti biasanya. Dia tidak banyak bercanda, dia lebih banyak mendengarkan. Ia menatapku dengan mata yang penuh pengertian. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," katanya. Aku terpaku. Tiba-tiba, ia menggenggam tanganku. Genggaman itu terasa begitu hangat. Kehangatan yang tidak pernah kudapatkan dari Mas Yanto. Di saat itu, aku menyadari bahwa aku tidak hanya mencari pelarian, tapi juga mencari koneksi yang hilang. Hubungan kami semakin dalam. Kami sering bertemu diam-diam setelah jam kerja. Kami tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Kami hanya mengobrol, tertawa, dan saling berbagi cerita tentang hidup kami. Aku menemukan diriku yang lain saat bersama Ferry. Aku bisa menjadi diriku yang seutuhnya, tanpa harus berpura-pura menjadi seseorang yang Mas Yanto inginkan. Di sampingnya, aku merasa hidup. Ia seringkali mengajakku makan di warung tenda sederhana, di mana kami bisa mengobrol tanpa beban. "Kamu tahu, Sinta, senyummu itu bisa bikin dunia terasa lebih terang," katanya suatu malam sambil menatap mataku. Aku hanya bisa tersipu malu. Suatu malam, saat hujan turun dengan derasnya, Ferry mengajakku mampir ke kosnya untuk berteduh. Aku sempat ragu, tapi ia meyakinkan. "Cuma sebentar, Sinta, sampai hujannya reda." Kosnya sederhana, tapi bersih dan rapi. Di sini kami kembali mengobrol. Hujan yang turun di luar membuat suasana terasa begitu intim. Entah bagaimana percakapan kami berubah menjadi hening dan tatapan kami bertemu. Di sana, di kos Ferry, di bawah suara rintik hujan yang syahdu, semua batasan yang selama ini kubuat perlahan runtuh. Aku merasa bingung, tapi juga ada rasa membutuhkan yang kuat. Aku butuh pelarian, dan saat itu, Ferry adalah satu-satunya tempat untuk kulari. Setelah malam itu, aku kembali merasa bersalah. Aku tahu, aku sudah mengkhianati Mas Yanto. Aku berusaha untuk menjauhi Ferry, tapi ia tidak pernah menyerah. Ia terus menghubungiku, terus mengirim pesan-pesan yang membuatku luluh. Di sisi lain, hubunganku dengan Mas Yanto semakin tegang. Ia masih posesif, masih sering menuduhku, dan aku merasa semakin sesak. Aku merasa seperti terjebak. 3 bulan setelah kejadian itu, aku mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Ferry menghilang dari pabrik selama beberapa hari. Teman-temanku bilang ia sedang berduka. Tunangannya Rosa meninggal dalam sebuah kecelakaan motor. Mendengar kabar itu, hatiku terasa sakit. Aku merasa bersalah. Aku tahu betapa hancurnya Ferry saat itu. Aku nekat menghubunginya. Ia tidak mengangkat teleponku, tapi ia membalas pesanku. "Aku butuh sendiri, Sinta. Aku hancur," tulisnya. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Aku mencari tahu di mana ia tinggal, dan aku mendatanginya. Saat aku sampai di depan rumahnya, Ferry terlihat begitu rapuh. Matanya sembab, wajahnya pucat, ia terlihat seperti orang yang kehilangan semua semangat hidup. Aku langsung memeluknya. Ferry menangis di pundakku. Ia menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia dan Rosa sudah berencana menikah. Tentang betapa ia mencintai Rosa. Aku ikut menangis bersamanya. Malam itu, kami hanya duduk diam. Aku membiarkannya menangis, membiarkannya mengeluarkan semua kesedihan yang ia rasakan. Malam itu, di tengah duka yang mendalam, ada ikatan emosional yang terjalin antara kami. Ferry tidak lagi melihatku sebagai wanita yang menggoda.
tapi sebagai teman, sebagai tempat ia bisa bersandar. Aku melihatnya bukan sebagai playboy yang nakal, tapi sebagai seorang pria yang hatinya hancur. Di tengah kehangatan dan kesedihan yang tak terucap, kembali kami hanyut dalam perasaan yang sama. Kali ini perasaan itu terasa lebih dalam, lebih tulus. Tapi juga dibayangi ketakutan akan konsekuensi yang akan datang. Setelah malam itu, Ferry kembali bekerja. Ia terlihat lebih tenang, tapi matanya masih memancarkan kesedihan. Ia berterima kasih karena aku sudah menemaninya di masa-masa sulitnya. Kamu tahu, Sinta, kamu penyelamatku, katanya suatu hari. Aku hanya tersenyum simpul, tapi hatiku sakit. Aku tahu, aku telah menempatkan diriku di posisi yang sangat berbahaya. Aku tahu, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku harus mengakhiri semuanya. Aku memutuskan untuk menjauhi Ferry. Aku tidak membalas pesan-pesannya. Aku menghindarinya di pabrik. Ferry terlihat bingung. Ia mengirimiku banyak pesan. Sinta, kamu kenapa? Apa aku salah? Aku hanya bisa membaca pesan-pesannya tanpa membalas. Aku harus kembali ke kehidupanku yang normal. Aku harus fokus pada hubunganku dengan Mas Yanto. Hubunganku dengan Mas Yanto memang kembali membaik setelah pertengkaran itu. Ia meminta maaf dan berjanji akan lebih mempercayaiku. Aku mencoba untuk melupakan Ferry, tapi percuma. Wajahnya terus membayangiku. Di tengah kebingungan itu, aku mulai merasakan hal yang aneh pada tubuhku. Perutku sering mual di pagi hari. Aku sering merasa pusing. Dan yang paling mengkhawatirkanku, aku terlambat datang bulan. Jantungku berdebar kencang. Aku mulai mencari informasi di internet, dan semua gejala itu mengarah pada satu kesimpulan. Aku hamil. Perasaanku campur aduk. Aku bingung, takut, dan cemas. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, aku memutuskan untuk jujur pada Ferry. Aku mengajaknya bertemu di sebuah tempat sepi di dekat pabrik. Wajahnya terlihat bingung saat aku memintanya datang. Saat kami bertemu, aku tidak bisa menahan tangisku. Ferry, aku hamil, kataku dengan suara bergetar. Ferry terdiam. Wajahnya pucat. Ada ekspresi kaget, bingung, dan juga takut di matanya. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam. Ini anakku, bertanyanya. Aku mengangguk. Ya, ini anak kita. Ferry tidak lari. Ia justru terlihat lebih bertanggung jawab dari yang kubayangkan. Oke, kita harus membereskan ini semua, Sinta, katanya. Kamu harus pindah dari kosmu, ganti nomor telepon, dan putuskan semua kontak dengan Mas Yanto. Aku akan bertanggung jawab. Kata-kata itu, entah kenapa, membuatku merasa sedikit tenang. Ia memang pria nakal, tapi ia juga pria yang berani mengambil tanggung jawab. Ia membantuku mencari kos baru, dan ia juga menemaniku saat aku harus memutuskan hubunganku dengan Mas Yanto. Aku bertemu Mas Yanto di sebuah kafe. Aku memberanikan diri untuk mengatakan semuanya. Wajah Mas Yanto langsung memerah. Sinta, apa maksudmu? Tanyanya dengan suara serak. Maafkan aku, Mas Yanto. Aku tidak bisa menikahimu. Aku tidak bisa membohongimu, kataku. Kenapa? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang perhatian? Tanyanya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Ku tahu dia pria yang baik, tapi hatiku memilih yang lain. Aku hamil, kataku pelan. Mas Yanto terdiam. Ia tidak percaya. Ia menuduhku mengada-ada. Kamu pasti sedang menguji kesetiaanku, kan? Tanyanya. Tidak, Mas Yanto. Aku serius. Ini bukan anakmu. Wajah Mas Yanto langsung dipenuhi amarah. Ia berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan aku sendirian dengan hati yang hancur. Aku merasa sangat bersalah, tapi aku juga merasa lega. Akhirnya, aku bisa bebas dari hubungan yang tidak pernah membuatku bahagia. Meskipun begitu, kenyataan pahit terus mengikutiku. Suatu hari, Mas Yanto datang ke pabrik. Ia datang bersama orang tuanya. Mereka menemuiku di kantor dan memarahiku. Sinta, kenapa kamu melakukan ini pada anak saya? Kenapa kamu mengkhianati Mas Yanto? Teriak ibunya. Aku hanya bisa menunduk, menangis. Tiba-tiba Ferry datang. Ia berdiri di depanku, melindungiku. Maafkan Tante, tapi ini bukan salah Sinta. Saya yang salah. Saya yang menghamili Sinta. Saya akan bertanggung jawab dan menikahi Sinta, kata Ferry dengan nada tegas. Mas Yanto yang melihat Ferry langsung murka. Ia mendorong Ferry, kamu kan? Si brengsek yang sudah menghancurkan hubunganku. Pertengkaran itu pun tak terhindarkan. Para karyawan dan satpam harus melerai mereka. Akhirnya Mas Yanto dan keluarganya pergi. Mas Yanto menatapku dengan mata penuh amarah. Kamu akan menyesal, Sinta, katanya, lalu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Setelah insiden itu aku merasa sedikit lega. Setidaknya, masalah dengan Mas Yanto sudah selesai. Tapi masalah baru muncul. Ferry menghilang selama beberapa hari. Aku panik. Aku mencoba menghubunginya, tapi ia tidak mengangkat teleponku. Perutku semakin membesar.
dan aku merasa sangat ketakutan. Bagaimana jika Ferry meninggalkanku? Bagaimana jika ia tidak mau bertanggung jawab? Aku merasa sangat bodoh karena sudah terlalu percaya padanya. Suatu hari, Ferry menghubungiku. "Sinta, bisa kita bertemu?" tanyanya. Suaranya terdengar berat. Aku langsung menyetujui. Kami bertemu di sebuah taman. Wajah Ferry terlihat sangat lelah. Ia seperti menanggung beban berat di pundaknya. "Ada apa, Ferry? Kamu kenapa?" tanyaku. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Sinta, maafkan aku," katanya. "Ada apa?" tanyaku, jantungku berdebar kencang. Ferry mengambil napas dalam-dalam. Aku juga menghamili wanita lain," katanya. Dunia terasa seperti runtuh. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. "Ferry? Pria yang berjanji akan bertanggung jawab. Pria yang sudah membuatku mengkhianati tunanganku. Ternyata ia juga menghamili wanita lain." Air mataku langsung tumpah. Kamu bohong kan?" kataku dengan suara parau. "Tidak, Sinta, aku tidak bohong," katanya, matanya berkaca-kaca. "Wanita itu, dia mantan pacarku. Aku tidak bermaksud menghamilinya. Itu hanya kesalahan." Aku merasa hancur, dikhianati. Semua pengorbanan yang kulakukan terasa sia-sia. Aku sudah kehilangan Mas Yanto, keluargaku sudah tidak mempercayaiku, dan sekarang aku tahu bahwa pria yang kupilih ternyata sama saja dengan playboy nakal yang sering digosipkan orang-orang. Aku menamparnya dengan keras. "Kamu jahat, Ferry. Kamu sudah menghancurkan hidupku," teriakku. Aku ingin pergi, tapi Ferry menahan tanganku. "Sinta, aku tahu aku salah. Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku. Aku hanya meminta satu kesempatan," katanya dengan suara bergetar. "Aku akan menikahi kamu, Sinta. Aku akan bertanggung jawab penuh atas kamu dan anak kita." Aku tidak bisa mempercayai kata-katanya. Bagaimana mungkin ia bisa menikahi dua wanita? Ferry menjelaskan bahwa wanita itu tidak mau dinikahi olehnya. Ia hanya menuntut agar Ferry bertanggung jawab secara finansial. Ia juga meminta maaf atas kesalahannya. "Aku tidak akan mengulanginya lagi, Sinta. Aku bersumpah. Aku akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik untuk anak kita. Tolong, beri aku kesempatan," katanya sambil menggenggam tanganku. Aku menatap matanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya. Tapi ada satu hal yang aku tahu. Aku hamil. Aku tidak bisa membesarkan anak ini sendirian. Aku butuh seorang ayah untuknya. Dan Ferry adalah ayah dari anakku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku mengangguk. "Baiklah, Ferry, aku beri kamu kesempatan. Tapi jangan pernah sakiti aku lagi." Ferry langsung memelukku. "Terima kasih, Tana Sinta. Terima kasih," katanya. "Kami memutuskan untuk menikah." Kami menghadap orang tuaku. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa anak gadis kesayangan mereka akan hamil di luar nikah. Dan menikah dengan pria yang pernah menghancurkan hubungan Mas Yanto. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menangis dan meminta maaf. Setelah beberapa saat, ayahku menatapku dengan mata yang penuh kekecewaan. Tapi ia tetap merestui. "Baiklah, Sinta. Ini adalah jalan yang kamu pilih. Kamu harus bertanggung jawab. Jangan pernah sesali keputusanmu," katanya. Pernikahan kami sangat sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga inti. Aku mengenakan gaun putih yang kebesaran, karena perutku sudah mulai membuncit. Ferry terlihat tegang, tapi matanya memancarkan kelegaan. Kami mengucapkan janji pernikahan. Aku menyadari, ini bukanlah akhir yang sempurna. Ini bukanlah akhir yang kuharapkan, tapi ini adalah jalan hidup yang harus kujalani. 10 tahun berlalu, kehidupan pernikahan kami tidak selalu mulus. Ferry masih memiliki sifat mata keranjang yang terkadang membuatku kesal. Ia masih sering melirik wanita-wanita cantik di jalan, di pusat perbelanjaan, atau di mana saja. Setiap kali ia melakukannya, aku selalu merasa sakit hati. Aku merasa seperti ada luka lama yang kembali terbuka. Tapi Ferry tidak pernah berani macam-macam. Ia selalu tahu batasnya. Ia selalu pulang ke rumah, mencintai aku dan anak-anak kami, dan selalu meminta maaf. "Maaf, Sinta, ini kebiasaan buruk yang sulit kuhilangkan," katanya. Aku tahu ia memang tidak berniat menyakiti. Itu hanya instingnya sebagai pria nakal yang sudah melekat di dalam dirinya. Aku sering merenung, apakah aku pantas bahagia? Apakah aku pantas mendapatkan semua kebaikan ini setelah semua kesalahan yang kulakukan? Aku tahu aku telah mengkhianati Mas Yanto. Aku telah menghancurkan hati pria yang baik. Aku juga tahu Ferry pernah menghancurkan hatiku. Kami memulai hubungan ini dari sebuah kesalahan. Tapi di balik semua kesalahan itu, kami juga menemukan cinta. Cinta yang tumbuh dari sebuah kesalahan. Cinta yang mengajarkan kami untuk bertanggung jawab. Cinta yang mengajarkan kami untuk saling memaafkan. Pelajaran terbesar yang bisa kuambil dari kisah hidupku adalah bahwa hidup ini tidak selalu tentang jalan yang benar. Terkadang,
kita harus melewati jalan yang salah untuk menemukan jalan kita sendiri. Terkadang kita harus membuat kesalahan untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik. Aku tidak bangga dengan masa laluku. Aku tidak bangga dengan kesalahan yang kulakukan. Tapi aku juga tidak menyesal. Karena dari kesalahan itulah aku bisa belajar. Dari kesalahan itulah aku bisa menjadi Sinta yang sekarang. Sinta yang sudah menjadi ibu dan istri. Sinta yang belajar untuk memaafkan, untuk mencintai, dan untuk menerima kekurangan pasangannya. Kisahku adalah kisah tentang hidup, cinta, dan konsekuensi. Ini bukan untuk ditiru. Ya, tidak semua bisa menjadi renungan untuk kita semua. Pikirkanlah matang-matang sebelum mengambil keputusan. Jangan pernah biarkan nafsu sesaat menguasai akal sehat. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti percaya pada kekuatan cinta, karena cinta bisa ditemukan, bahkan dalam situasi yang paling tidak sempurna. Semoga kisahku bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua. Aku ingin tahu, apa pendapat kalian tentang kisahku? Dan apa pelajaran yang kalian dapatkan? Berikan komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di kisah-kisah Tante Riena berikutnya.